Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang sistem sirkulasi, yaitu sistem peredaran darah. KD yang ditunjuk adalah sekarang yaitu mengenai KD 3.5 menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang terdapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. 4.5 menyajikan karya tulis tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah, jantung, pembuluh darah yang menyebabkan gangguan sistem sirkulasi manusia serta kaitannya dengan teknologi melalui studi literatur. Pertemuan pertama yaitu tujuannya menjelaskan pengertian sistem peredaran darah dan fungsi, lalu menjelaskan fungsi dan komponen sel darah, yang ketiga menjelaskan proses pembentukan darah, lalu yang keempat mengatur macam-macam golongan darah dan transfusi. Kita mulai. Ini melihat apakah peran jantung dalam darah dalam tubuh manusia, lalu bagaimana hubungan kerja fungsional antara jantung dengan puting darah. Ya, selesai. Nah, di sini kita lihat sistem peredaran darah manusia, yaitu sistem peredaran tertutup, dan tertutup di sini ada mengalir di dalam pembuluh darah, ya, ada 2 kali melewati jantung dan sekali peredaran. Kami sebut dengan peredaran darah. Nah, fungsi sistem peredaran darah yaitu transportasi, penjaga suhu tubuh, pelindung, dan penjaga. Nah, di sini peredaran darah manusia merupakan jaringan ikat khusus yang terdiri dari sel-sel darah, keping darah, dan matrik berbentuk cairan atau plasma. Nah, karakteristik darah lebih berat dan kental dibanding air, bau khasnya pH-nya 7,35 sampai 7,45, warna merah terang hingga merah kebiruan, volume darah yang beredar 8% dari berat. Ini terlihat darah normal itu hematokritnya kalau perempuan itu 30% sampai 47% pada perempuan, dan pada laki-laki yaitu 42% sampai 52% hematokritnya. Nah, di sini kelihatan komponen peredaran darahnya, komponen penyusun darah, ada plasma darah, ada sel darah. Kalau plasma darah itu mengandung 92% itu air, 7% itu adalah protein, plasma, dan 1% bahan campuran, kompleks organik, anorganik, dan gas darah. Jenis protein plasma, albumin, dan globulin, dan fibrinogen. Sel darah merah itu eritrosit berbentuk seperti cakram dan bikonkav, dibungkus membran sel yang elastis dan fleksibel. Setiap sel mengandung sekitar 300 juta molekul hemoglobin yang dapat mengikat oksigen. Jadi jumlahnya 4,2 sampai 5,4 juta sel per milimeter kubik darah laki-laki, sedangkan pada perempuan 3 sampai 4,8 juta sel per milimeter kubik darah itu pada perempuan. Sedangkan sel darah merah berfungsi mengikat oksigen melalui peningkatan oksigen oleh hemoglobin dan mengikat karbon dioksida ke paru-paru. Lalu pembentukannya terjadi di eritropoiesis, terjadi di sumsum merah, bersirkulasi selama 120 hari sebelum rapuh dan pecah. Sel darah putih, leukosit, jumlahnya 5.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik darah, berfungsi melindungi tubuh terhadap benda asing, virus, dan bakteri. Sifatnya diapedesis, yaitu menembus pori-pori membran kapiler, bergerak amoeboid, bergerakan berupa amoeba, kemotaksis bergerak karena pengaruh pelepasan zat kimia oleh jaringan yang rusak. Fagositosis mampu menelan mikroorganisme, benda asing, dan sel darah merah yang sudah rusak. Sedangkan sel darah putih yang berdasarkan tidak ada granulanya dalam sitoplasma, ada yang disebut dengan memiliki granulosit, yaitu dia ada neutrofil berfungsi fagositosit, ada eosinofil berfungsi sebagai fagositosit, lalu ada basofil mengandung histamin yang berfungsi meningkatkan aliran darah ke jaringan yang sudah. Ada juga albunosit, yaitu limfosit dan monosit, yang ini berperan pada kekebalan tubuh. Pada limfosit, monosit yaitu fagositosis ya, yang aktif. Ini gambarnya ada monosit, eosinofil, basofil, limfosit, dan neutrofil. Jadi ada leukosit yang granulosit dan agranulosit.
Nah, sistem peredaran darah itu ada keping darah, trombosit. Ini merupakan sel fragmen sel tidak bernukleus berasal dari megakariosit di sumsum tulang. Jumlahnya antara 150.000 sampai 400.000 sel per milimeter kubik darah. Berumur 5 sampai 9 hari. Fungsinya untuk hemostasis, perbaikan pembuluh darah dan robek dan pembekuan darah. Nah, proses pembekuan darah itu ada luka. Nah, terjadi trombosit bersentuhan dengan permukaan luka kasar, pecah menggunakan trombokinase, tromboplastin, lalu trombokinase plus ion Ca2 plus vitamin K, trombin, penghasilkan trombin. Trombin ini jadi fibrinogen. Nah, fibrin ini menghalangi keluarnya sel darah hingga terjadi pembekuan darah. Nah, faktor-faktor apa saja dari pembekuan darah? Ada protombin, fibrinogen, ion kalsium, trombokinase, dan vitamin K. Ini mekanismenya. Luka, pecah trombositnya, ada trombokinase, tromboplastin, ada vitamin K, ada protombin, ada ion kalsium masuk, ada trombin, dan trombin ini akan menjadi fibrinogen, fibrin benar-benar ini akan menutupi luka. Ada golongan darah. Nah, golongan darah ini adalah klasifikasi darah suatu individu berdasarkan ada tidaknya zat antigen atau warisan pada permukaan membran sel darah merah. Antigen dapat langsung membentuk antibodi dalam plasma darah. Antigen plus antibodi itu namanya penggumpalan atau disebut dengan aglutinasi. Sedangkan antigen sama dengan agglutinogen. Antibodi sama dengan anti-agglutinogen. Ini untuk uji golongan darah, ABO menggunakan serum anti A, serum anti B, dan serum anti AB. Nah, ini untuk uji golongan resus menggunakan serum anti resus RHB. Nah, ini ada golongan darah, terlihat golongan darah, golongan anti B, dan anti AB. Darah. Ini akan terlihat jika kita menggunakan uji golongan darah yang benar serum A, serum B, dan serum anti AB. Lalu sistem golongan darah sistem ABO ya, ini ada golongan darahnya A, berarti dia antigennya A, sedangkan plasma darahnya anti B. Golongan darah B berarti agglutinogennya B dan antibodinya A. Lalu AB antigen A dan B. Golongan darah O antigen A dan B. Ya. Nah, di sini golongan darah resus yaitu berdasar adanya agglutinogen pada permukaan sel darah merah, individu yang memiliki antigen resus positif, individu yang tidak memiliki antigen resus negatif. Nah, inilah perbedaan struktur molekul agglutinin membran sel golongan darah A, B, AB, dan O. Nah, di sini dia akan terlihat pengaruh daripada golongan darah. Jadi pengaruh faktor resus pada transfusi darah, jika seorang dengan darah RH positif, ya, jika diberi darah RH maka akan terjadi memproduksi agglutinin anti-ROF. Transfusi resus positif pertama tidak berbahaya, namun transfusi resus positif lalu akan mengakibatkan hemolisis sel darah merah donor karena anti-ROD B yang terbentuk sudah banyak. Nah, di sini adanya hemolisis yaitu pecahnya membran sel darah merah sehingga hemoglobin terlepas dari plasma darah. Ini peredaran darah manusia dan golongan darah yaitu faktor pengaruh resus terhadap janin saat kehamilan. Jika ibu memiliki darah resus negatif dan mengandung bayi dengan darah resus positif warisan dari ayahnya, maka tubuh ibu akan memproduksi anti-ROF B. Sel darah merah janin akan mengalami hemolisis. Nah, dapat menyebabkan kematian janin di dalam rahim atau jika lahir bayi akan menderita erythroblastosis fetalis. Erythroblastosis fetalis dapat dicegah dengan injeksi anti B, ROF, imunoglobulin atau rodam pada ibu. Ini lihat diagram terjadinya erythroblastosis ya. Nah, pembuluh darah umbilikal ya, karena di sini ada plasenta antara ibu dan anak ya, ini akan terjadi selama ibu dan anak. Nah, di sini terjadinya erythroblastosis fetalis ya. Ini akan terlihat ya darah janin dengan darah ibunya ya, dengan
dia dengan resus yang berbeda. Oke, nah, di sini sistem peredaran darah manusia. Ya, di golongan darah tadi ya, jenis serumnya jika anti A dan jika anti A positif, anti B negatif, anti A B positif, berarti anti darahnya di sini terlihat golongan darah A dan resusnya adalah positif. Nah, begitu pula sebaliknya, jika anti A positif, anti B negatif, anti AB positif, dan misalkan anti B-nya itu negatif, berarti golongan darahnya A dan sistem resusnya adalah negatif. Begitu pula seterusnya. Ya. Inilah sistem peredaran darah manusia. Jadi transfusi golongan darah, proses mentransfer darah, data produk berbasis darah dan seseorang ke sistem peredaran darah orang yang lain. Pemberi darah disebut donor, penerima disebut resipien. Golongan darah O disebut donor universal karena tidak memiliki aglutinogen yang dapat menggumpalkan, sehingga dapat diberikan kepada resipien semua golongan darah. Golongan darah AB disebut resipien universal karena tidak memiliki aglutinin yang akan menggumpalkan darah sehingga dapat menerima darah dari donor semua golongan darah. Ini transfusi darah sistem ABO. Jadi golongan darah O dapat memberikan ke A, B, dan AB. Sedangkan yang lain oke, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.